kesempatan untuk memilih soal. Yang kita mulai dengan ketiga, 1, 2, 3. Silakan berdoa. Nomor soal ada 1 sampai dengan 7. Soal nomor 5. Kita lanjutkan 1, 2, 3. Silakan yang gede. Soal berapa? Soalnya nomor berapa, pakai mic-nya? 3. Soal nomor 3. Selanjutnya antara B dan C, 1, 2, 3. Silakan berikut C. Nomor soalnya nomor berapa? Ada 1, 2, 4, 6, 7. 7. Soal nomor 7. Baik, silakan berikut D. Nomor soalnya nomor berapa? 4. Nomor 4. Baik, kita langsung saja. Soal yang pertama untuk berdoa, kita di zona B kita buka dulu. Dan siap berdoa? Insya Allah silakan. Baik, kita mulai dengan soal yang pertama untuk berdoa. Disarankan untuk menjawab semampunya, karena di sini tidak ada pengurangan nilai untuk soal pertama. Apa objek apa objek pemujaan dalam tradisi megalitik? Tidak perlu menekan bel, dijawab saja. Bagaimana Dewan Juli? Jawaban salah. Sayang sekali, 0 untuk soal yang pertama. Jawaban yang benarnya adalah Roh dan Ibu. Roh dan Ibu. Selanjutnya soal nomor 2. Apa nama candi Hindu? Diulangi, apa nama candi Hindu yang terletak di Bali? Ya, waktunya habis. Silakan Dewan Juri. Jawabannya Tanah Lot. Ya, sayang sekali, 0 untuk soal nomor 2. Kita lanjut soal nomor 3. Kain batik hasil dari kerajinan tradisional daerah Bengkulu dikenal dengan titik-titik. Waktunya habis. Silakan Dewan Juri, jawaban yang benarnya. Kain Basurek. Ya, sayang sekali, 0 untuk soal nomor 3. Selanjutnya soal yang keempat. Tokoh pahlawan dari Kalimantan yang memimpin perlawanan terhadap Belanda di Banjar. Sultan Hasanuddin. Bagaimana Dewan Juri? Salah. Jawaban yang benarnya? Pangeran Antasari. Ya, sayang sekali, 0 untuk soal nomor 4. Selanjutnya nomor 5. Museum yang didirikan untuk mengenang peristiwa perumusan teks proklamasi adalah Publicity. Nah, Museum Kebangkitan Nasional. bagaimana Juri? Salah. Ya, sayang sekali, jawaban yang benarnya adalah Museum Perumusan Naskah Proklamasi. ya, sayang sekali, 0 untuk soal yang keempat. Selanjutnya soal yang keenam. Siapakah Gubernur Sumatera Barat yang menggagas pembangunan Balai Kebudayaan Minangkabau yang kemudian menjadi Museum Aditya Warman? Waktu habis. Silakan Dewan Juri, jawaban yang benarnya. Johannes Harun Zain. Ya, sayang sekali, 0 untuk soal yang keenam. Aplaus dulu untuk peserta kita yang di depan. Soal nomor 7. Lagu Suwe Ora Jamu berasal dari daerah mana? Jawa Barat. Bagaimana Dewan Juri? Salah.
sekali. Setuju dari Yogyakarta. Soal nomor 7. Baik, kita lanjut ke regu B. Regu B siap? Siap. Baik, kita lanjut untuk soal yang pertama di regu soalnya ya B. Ini soalnya nomor 4. Peraturannya masih sama, peserta harus menjawab dalam waktu 5 menit. Kita mulai, siap? Siap. Soal yang pertama. Peristiwa apakah yang mendorong bangsa Eropa mencari jalur laut baru? Ya, sayang sekali. Silakan menjadi jawaban yang benarnya. Jatuhnya Konstantinopel. 0 untuk soal yang pertama, regu B. Soal yang kedua. Nama Raja Sriwijaya yang disebut dalam catatan Cina adalah titik-titik. Balaputra Dewa. Jawaban benar. Ya, 100 untuk regu B. Soal nomor 3. Rumah Jolo merupakan rumah adat dari daerah Yogyakarta. Benar. Ya, 100 untuk soal yang ketiga. Selanjutnya soal nomor 4. Alat musik gamelan berasal dari daerah mana? Jawa Barat. Bagaimana Tuan Juri? Salah. Jawaban benar. Jawa Tengah. Ya, Jawa sayang Tengah. sekali. 0 untuk soal nomor 4. Selanjutnya soal nomor 5. Penetapan cagar budaya dengan peringkat nasional dilakukan oleh titik-titik. Ya, waktunya habis. Silakan Dewan Juri. Menteri ya, Menteri. Ya, penetapan cagar budaya di tingkat nasional dilakukan oleh Menteri. Selanjutnya soal 6. Apa tujuan utama pendirian Museum Aditya Warman di Sumatera Barat? Baik, waktu habis. Silakan Dewan Juri. Melestarikan sejarah dan budaya Minangkabau. Ya, senang sekali. 0 untuk soal nomor 6. Kita lanjut soal nomor 7. Lagu Yangko Rambe Yangko berasal dari daerah mana? Papua. Ya benar. Ya, 100 untuk regu B. Soal untuk regu C yang tadi memilih nomor 7. Pertanyaan pertama untuk regu C. Apa alasan utama manusia purba sering berpindah tempat? Karena untuk mencari sumber daya alam Bagaimana dengan dan Juli? dan mencari makanan. Jawaban benar. Pertanyaan nomor 2 untuk grup C. Apa nama dinasti yang memerintah kerajaan Kutai pada abad keempat? Waktu habis. Bagaimana Dewan Juli? Dinasti Bulawarman. Sayang sekali, pertanyaan nomor 2 tidak dijawab. Lanjut pertanyaan nomor 3, grup C. Bahan utama dari lumpia yang merupakan makanan khas Semarang adalah Tepung. bagaimana Dewan Juli? Salah. Jawabannya ada Bu. Sayang sekali. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Tokoh perlawanan dari Maluku yang terkenal dengan nama Patimura adalah Thomas Magelesi. Benar. 100 untuk grup C. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Museum Manusia Purba Sangiran, Unit Ngepung menampilkan koleksi berupa titik-titik. Homo Salah. Jawabannya benar. Alat dari batu. Selanjutnya pertanyaan nomor 6 untuk grup C.
Historika. Jawaban benar. Nilai 100 untuk grup C. Selanjutnya pertanyaan nomor 7. Lagu perjuangan berjudul Bagimu Negeri diciptakan oleh Elmani. Salah. Jawabannya Tusmini. Sayang sekali salah. Skor untuk regu B, regu C adalah 300. Kapur turun untuk terkait. Sekarang kesempatan untuk grup D yang tadi telah memilih soal nomor 3. Untuk grup D sudah siap? Oke, pertanyaan pertama. Apa arti gold, glory, dan gospel dalam semangat 3G? Gold mencari kekayaan, glory mencari kejayaan, gospel menekankan agama Kristen. Jawaban benar. Poin 100 untuk grup D. Pertanyaan kedua. Tokoh pujangga Majapahit yang menulis tentang perjalanan raja adalah Hayam Wuruk. Salah. Jawabannya Empu Prapanca. sayang sekali tidak terjawab. Pertanyaan ketiga. Upacara kematian pada suku Dayak Ngaju disebut dengan Salah. Jawabannya Tiwah. Acara Tiwah. sayang sekali. Lanjut ke pertanyaan keempat. Rendang termasuk warisan budaya apa? Tak benda. Jawaban benar. Poin 100 untuk grup D. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Istilah nomaden dalam kehidupan manusia purba berarti hidup titik-titik. Berpindah-pindah tempat. Jawaban benar. Poin 100 untuk grup D. Pertanyaan ke-6. Koleksi naskah kuno yang ditulis tangan disebut apa? Waktu habis, Dewan Juri. Filologika. Koleksi naskah kuno disebut dengan filologika. Pertanyaan ke-7. Lagu daerah Ampar-Ampar Pisang berasal dari daerah mana? Kalimantan Timur. Dewan Juri. Kurang tepat. Salah. Kalimantan Selatan. Sayang sekali, jawaban salah. Skor untuk grup D pada sesi ini adalah 300. Selanjutnya kita akan memulai sesi lemparan. Sesi lemparan ini ada 3 soal untuk tiap tim. Namun jika tim ini tidak bisa menjawab atau salah, maka soal ini akan dilempar kepada 2 tim di sebelahnya. Jadi misalnya jika tim A salah atau tidak menjawab, maka tim B dan C berkesempatan untuk menjawab. Namun jika tim B menjawab dengan salah, nilainya akan dikurangi 50. Tetapi jika menjawab dengan benar, maka akan mendapat nilai 100. Apakah sudah dipahami dengan jelas? Kita bisa mulai langsung ke sesi lemparan. Mulai dari sesi lemparan untuk grup A. Pertanyaan pertama untuk grup A. Apa nama tugu batu tegak untuk penghormatan? Member. Jawaban benar. Poin 100 untuk grup A. Pertanyaan kedua. Tenunan yang berbentuk seperti kain
Jika yakin dengan jawabannya, jawab saja. Kalau tidak mau lanjut, bisa bilang pas ya. Grup C apakah? Osio gajah. Benar. Poin 1 untuk grup C. Sesi lemparan untuk grup B. Pertanyaan pertama, apa komoditas utama yang dicari oleh bangsa Barat di Nusantara? Rempah-rempah. Jawaban benar. Poin 100 untuk grup B. Soal kedua, getuk goreng Sukaraja merupakan makanan khas dari kabupaten. Pas. Grup C. Pas. Grup D. Pas. Dan Juli. Banyumas. Getuk goreng Sukaraja bukan makanan dari Banyumas. Sayang sekali tidak ada yang jawab. Poin 0 untuk semua grup. Pertanyaan ketiga untuk grup B. Fosil invertebrata adalah fosil yang berasal dari hewan yang titik-titik. Yang tidak memiliki tulang belakang. Jawaban benar. Selamat, poin 100 untuk grup B. Ya, baik, untuk sesi lempar untuk regu C ada Kak bacakan. Ini akan dilempar ke regu D dan regu A apabila C tidak mampu menjawab. Siap regu C? Ya baik, soal yang pertama, apa hewan yang sering digambar pada lukisan buah? Kita lempar ke regu D. Kita lempar ke regu A. Ya, silakan Dewan Juri jawabannya. Bariusa. Ya, sayang sekali. Soal nomor 2 untuk regu C. Daerah yang terkenal dengan seni ukirnya di Provinsi Jawa Tengah adalah titik-titik. Bagaimana? Baik, waktu habis, kita lempar ke regu D. Kita lempar ke regu A. Pas. Baik, jadi silakan Jawabannya Jepara. Ya, sayang sekali 0 untuk soal nomor 2. Soal nomor 3. Revolusi Indonesia yang merupakan masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan berlangsung tahun titik-titik. Ya, dijawab saja sebelum waktunya habis. Tahun 45 sampai 1949. Jawaban benar. Ya, 100 untuk regu C. Aplaus dulu untuk peserta di kalangan ini, Pak. Ya, selanjutnya soal untuk regu D. Regu D siap? Ya, siap. Soal yang pertama untuk regu D. Apa nama alat bantu penunjuk arah dalam pelayaran samudra? Kompas. Bagaimana ini? Jawaban benar. Ya, 100 untuk regu D. Soal nomor 2. Tarian tradisional yang disimbolkan sebagai tari pergaulan bagi masyarakat Dayak adalah tarian titik-titik. Pas. Baik, kita lempar ke regu A. Pas. Kita lempar ke regu B. Baik, silakan lanjuti jawaban yang benar. Tari Jokan. Ya, sayang sekali 0 untuk soal yang kedua. Soal yang terakhir yang menandakan sesi lempar terakhir. Kebijakan otonomi daerah yang mempengaruhi pengelolaan museum mulai diberlakukan pada tahun
tahun titik-titik. 1778. Bagaimana dengan ini? Salah. Ya, 0 untuk regu D. Kita lempar ke regu A. Kita lempar ke regu B. Baik, silakan Dewan Juri jawaban yang benarnya. 2001. Ya, sayang sekali 0 untuk soal yang ketiga. Kita tetapkan dulu skornya. Regu A 100, regu B 500, regu C 500, dan regu D 400. Aplaus dulu untuk semua peserta. Baik, nah dari semuanya kita lanjut ke babak ketiga, yaitu babak temparan. Ya, ini soalnya babak rebutan. Maaf, ini jumlah soalnya ada 10. Di sini adik-adik harus menekan bel untuk menjawabnya. Jika benar nilai 100, jika salah nilai 0. Namun, maaf, jika salah nilai dikurangi 100. Maaf, tapi apabila ketika kakak membaca soal, tetapi soal belum selesai dibaca, ada peserta yang menekan bel, maka soal dihentikan. Dan silakan peserta yang membaca, yang menekan bel menjawab. Jika tidak menjawab, artinya nilainya tetap dikurangi 100. Bisa dipahami dari semuanya? Ya, sekarang kita cek dulu. Silakan regu A, regu B, regu C, regu D. Oke, terima kasih. Silakan kita ulangi lagi, tapi dalam versi yang berbeda. Regu D silakan ditekan belnya lebih lama. Tekan dulu, tekan. Regu C silakan tekan. Tahan dulu. Regu B tekan. Regu A ditekan. Nah, lepas. Ya, selesai. Itu artinya apabila satu regu yang menekan bel, maka bel lain tidak akan berbunyi. Nah, ini lampunya juga sudah ada penanda bel pertama yang dibunyikan. Baik, kita langsung aja. Udah siap? Jangan terjadi kesalahan salah tekan karena nilai dikurangi 100. Soal yang pertama. Di manakah pendaratan pertama Spanyol di kawasan Maluku? Ya, kesempatan pertama habis. Kita kali kesempatan kedua. Ya, waktunya habis. Silakan Dewan Juri jawaban yang benarnya. Di Midori. Ya, sayang sekali 0 untuk semua regu. Soal nomor 2. Nama prasasti yang dikeluarkan oleh Aditya Orman adalah titik-titik. Waktu habis, kesempatan kedua. Ya, waktunya habis. Silakan Dewan Juri jawabannya. Prasasti Kuburado. Ya, sayang sekali 0 untuk soal yang nomor 2. Selanjutnya soal nomor 3. Apa penyebab persaingan Portugis dan Spanyol di Maluku? Ya, kesempatan pertama habis, kita lanjut kesempatan kedua. Sayang sekali waktunya habis. Silakan Dewan Juri jawaban yang benar. Rempah-rempah. Ya, sayang sekali. Selanjutnya soal nomor 4. Senjata tradisional keris berasal dari daerah mana? Silakan. Jawab. Ya, jawaban benar. Ya, 100 untuk regu B. Soal nomor 5. Rumah adat Baideo yang berasal dari daerah titik-titik. Ya. Kesempatan pertama habis. Kesempatan kedua. Ya, sayang sekali waktunya habis. Jawabannya Ya, silakan. Maluku. Ya, Maluku. Selanjutnya soal nomor 6. Tari Seripi berasal dari daerah mana? Ya, sayang sekali
Kesempatan pertama habis, kita lanjut kesempatan kedua. Ya, silakan dilanjut jawaban yang benarnya. Dari Yogyakarta. Ya, sama sekali. Selanjutnya soal nomor 7. Ilmu yang mempelajari benda-benda peninggalan masa lampau seperti artefak dan situs disebut titik-titik. Silakan Regude. Bismillah. Arkeologi. Jawaban benar. Ya, 100 untuk Regude. Selanjutnya soal nomor 8. Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pelestarian cagar budaya di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor titik-titik. Ya, silakan yang menganggap. Nomor 19 tahun 1995. Bagaimana dengan juri? Jawaban salah. Ya, sayang sekali Regu C dikurangi nilai 100. Kesempatan kedua. Ya, waktunya habis. Silakan dilanjut yang benar. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Ya. Aplaus dulu untuk peserta kita. Selanjutnya soal nomor 9. Hutan bakau merupakan salah satu ekosistem yang umumnya terdapat di wilayah. Silakan. Pesisir pantai. Jawaban benar. Ya, 100 untuk Regude. Soal nomor 10. Sejak tahun berapa pengelolaan Museum Aditya Warman diserahkan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat? Ya, waktunya habis. Kesempatan kedua. Ya, sayang sekali waktunya habis. Silakan dari juri jawaban yang benar. Tahun 2001. Sayang sekali. Oke, total skor sementara untuk sesi 3 Regu A 100, Regu B 600, Regu C 400 dan Regu D 600. Aplaus dulu untuk peserta. Dikarenakan Regu B dan Regu D ada kesamaan nilai, kita mau mencari siapa pemenang di babak yang pertama ini. Kami ada soal spesial untuk Regu B dan Regu D. Ya, ini babak rebutan juga siap tangannya, tapi jangan asal kamu ya. Ikrar sebuah pemuda yang menyatukan bangsa Indonesia diucapkan pada tanggal titik-titik. Silakan Regu B. 28 Oktober 1978. Jawaban benar. Ya, 100 untuk Regu B. Ya, dengan ini menandakan pemenang babak penyisihan di babak satu ini adalah Regu B. Nanti akan maju ke babak semifinal. Ya, Regu A, silakan. Nomor soal ada 2 dan 6. Nomor 2 dan 6 dari soal tinggal 2. Nomor 2 untuk Regu A. Berarti Regu C mau tidak mau soalnya nomor 6. Ya, baik, kita lanjut. Baik, untuk Regu A kita buka soalnya ya. Baik, soal yang pertama. Di mana Portugis pertama kali menguasai pusat dagang penting di Asia Tenggara? Bagaimana dengan juri? Salah. Jawaban yang benarnya? Malaka. Ya, sayang sekali 0 untuk soal nomor 1. Soal nomor 2. Relik Ramayana paling lengkap terdapat di candi mana? Prambanan. Jawaban benar. Ya, 100 untuk Regu A. Soal yang ketiga. Upacara adat pemberian nama anak yang dilaksanakan oleh suku Dayak Ngaju yang menganut kepercayaan Kaharinan disebut titik-titik. Mama Mas Lem. Bagaimana dengan juri? Salah. Ya, yang jawaban yang benarnya? Nagunan. Nah, benar ya, saya
Jawaban benar. Ya, 100 untuk regu A. Soal nomor 5. Diorama yang sering digunakan dalam museum merupakan media visual berupa titik-titik. Waktu habis, silakan Dewan Juri. Miniatur. Ya, sayang sekali 0 untuk soal nomor 5. Soal nomor 6. Batik Indonesia ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada tahun titik-titik. 2019. Bagaimana Dewan Juri? Salah. Jawabannya 2009. Ya, sayang sekali 0 untuk soal yang ke-6. Soal terakhir untuk regu A. Lagu Rasa Sayangi berasal dari daerah mana? Maluku. Jawaban benar. Ya, 100 untuk regu A. Total skor di sesi yang pertama ini adalah 300. Lepas dulu peserta kita. Selanjutnya untuk regu B. Untuk regu B yang tadi memilih nomor 1. Pertanyaan pertama. Di mana daerah Indonesia yang terkenal dengan Nekara? Waktu habis. Dewan Juri, silakan berkomentar. Bali. Sayang sekali tidak terjawab. Skor 0 untuk grup B. Pertanyaan kedua. Apa nama konsep filsafat Hindu yang mempengaruhi pemikiran masyarakat Nusantara? Aja. Jawaban salah. Benarnya Dharma. Sayang sekali, jawab skor 0 untuk grup B. Pertanyaan ketiga untuk grup B. Sebutan lain dari rumah adat Kudus adalah Pademangan. Jawaban salah. Yang benar Joko Pecu. sayang sekali. Tepuk tangan dulu untuk setelah kita jawab pertanyaan. Masih ada 4 pertanyaan lagi untuk grup B. Senjata tradisional Mandau berasal dari mana? Kalimantan. Jawaban benar. Selamat, nilai 100 untuk grup B. Pertanyaan kelima. Museum sebagai sarana pembelajaran dapat mendukung pembelajaran pada mata pelajaran titik-titik. IPS. Jawaban benar. Poin 100 untuk grup B. Selanjutnya pertanyaan ke-6. Lembaga pusat yang menanggapi gagasan pembangunan museum di Sumatera Barat adalah Pendidikan dan kebudayaan. Jawaban salah. Yang benar Direktorat Museum Direktorat Jenderal Kebudayaan. sayang sekali jawaban salah, skor 0. Pertanyaan ke-7 untuk grup B. Lagu daerah Ayam dan Lapeh berasal dari daerah mana? Sumatera Barat. Jawaban benar. Poin 100 untuk grup B. Lanjut ke grup C. Grup C siap? Oke, kita akan mulai. Ada 7 pertanyaan di sesi ini untuk grup C ya. Pertanyaan pertama. Bagaimana kehidupan manusia pada masa sesudah Pleistosen? Waktu habis, Dewan Juri silakan jawaban yang benar. Jawabannya berkelompok. Sayang sekali, skor 0 untuk grup C.
Pertanyaan kedua untuk grup C. Siapa nama Raja Sriwijaya yang memerintahkan pembangunan Candi Borobudur? Jawaban salah. Jawabannya adalah Samaratungga. Sayang sekali jawaban salah. Pertanyaan ketiga untuk grup C. Makanan khas masyarakat Betawi yang terbuat dari beras ketan putih dan telur ayam adalah Kerak telur. Jadi Jawaban benar. poin 100 untuk grup C. Pertanyaan keempat untuk grup C. Siapakah pahlawan nasional dari Sumatera Barat yang dikenal sebagai pelopor pendidikan modern Islam? Jawaban salah. Yang benar Haji Agus Salim. Sayang sekali jawabannya salah. Skor 0. Namun masih ada 3 lagi pertanyaan untuk grup C. Pertanyaan kelima. Masa pembinaan permusiman di Indonesia berlangsung pada periode tahun waktu habis. Jawab juri silakan. 1984 sampai tahun 2000. Sayang sekali tidak terjawab. Skor 0. Pertanyaan ke-6 untuk grup C. Raja yang namanya digunakan sebagai nama Museum Adityawarman berasal dari abad keberapa? Jawaban benar. Poin 100 untuk grup C. Pertanyaan terakhir untuk grup C di sesi pertama ini. Lagu Potong Bebek Angsa berasal dari daerah mana? Kalimantan Utara. Jawaban salah. Yang benar Nusa Tenggara Timur. Sayang sekali jawaban salah. Skor grup C di sesi ini adalah 200. Nggak perlu dulu untuk orang peserta. Selanjutnya adalah sesi lemparan. Peraturannya sama seperti yang tadi disebutkan. Sesi lemparan ini diberikan kepada tim yang pertama, misalnya grup A. Jika grup A bisa menjawab, maka nilainya 100. Jika salah, 0. Jika grup A salah menjawab dan soalnya dilemparkan ke grup sebelahnya, yaitu grup B. Jika grup B salah benar menjawab, maka nilainya 100. Namun jika salah, nilainya dikurangi 50. Gitu. Apakah sudah cukup jelas? Soal lemparan pertama untuk grup A. Siapa bangsa Eropa yang menjadi pelopor penjelajahan samudra? Enggak. Silakan jawab. Pas. Grup B. Portugis. Jawaban benar. Poin 100 untuk grup B. Untuk sesi lemparan tidak perlu kamera. Bisa, dan jika tidak bisa menjawab maka bisa bilang pas gitu ya. Oke. Pertanyaan kedua untuk grup A. Alat musik sasando berasal dari daerah mana? Nusa Tenggara Timur. Jawaban benar. Poin 100 untuk grup A. Soal ketiga untuk grup A. Museum Sangiran Kulit Dayu menjelaskan kondisi wilayah Sangiran pada masa lampau yang pernah berupa titik-titik. Pas. Grup B. Pas. Grup C. Pas. Silakan dewan juri, jawaban yang benar adalah Laut. Saya kira laut ya.
Oke, jawaban dilempar ke grup C. Pas. Grup A. Pas. Dewan juri silakan. Jawabannya menyimpan makanan. Sayang sekali, semua grup nilainya 0, belum ada yang mendapatkan. Pertanyaan kedua untuk grup B. Bahan dasar dari pembuatan getuk goreng Sukaraja adalah titik-titik. Singkong. Ya, benar. Poin 100 untuk grup B. Pertanyaan yang ketiga untuk grup B. Fosil manusia purba Homo erectus pertama kali ditemukan di daerah Pas. grup C. Pas. Grup A. Pas. Silakan dewan juri. Jawabannya triliun. Saya sekali tidak ada yang mendapatkan. Sekarang kita lanjut ke grup C. Sesi lemparan untuk grup C. Pertanyaan pertama, kepercayaan pada roh disebut dengan titik-titik. Pas. Grup A. Pas. Grup B. Animisme. Jawaban benar. Poin 100 untuk grup B. Pertanyaan kedua untuk grup C. Nama lain dari tradisi palang pintu pada masyarakat Betawi adalah Pas. grup A. Pas. Grup B. Pas. Jawabannya nyaput. Sayang sekali tidak ada yang mendapatkan skor 0. Pertanyaan ketiga untuk grup C. Benteng dalam konteks sejarah merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat titik-titik. Waktu habis, silakan grup A. Perlindungan. Gimana dewan juri? Jawaban benar. Poin 100 untuk grup A. Skor terkini Regu A dengan skor 500, Regu B skor total 600, dan Regu C skor total 200. Oplos untuk berapa sebentar? Bahkannya jawaban benar nilai 100, jika salah nilai dikurangi 100. Dan bagi adik-adik yang menekan bel pada saat soal dibacakan, soal tidak akan dilanjutkan dan adik-adik harus menjawab. Jika tidak menjawab, nilainya tetap min 100. Jadi silakan berhati-hati dalam memberikan menekan bel dan menjawab soal. Siap adik-adik semuanya? Baik, kita mulai dengan soal yang pertama. Di mana Portugis mencari pusat rempah-rempah setelah menguasai Malaka? Ya, silakan. Yang menekan bel. Tidore Maluku. Jawaban benar. Ya, 100 untuk Regu A. Soal nomor 2. Apa bandar penting yang dikuasai Portugis pada tahun 1511? Ya. Apa bandar penting yang dikuasai Portugis pada tahun 1511? Ya, sayang sekali waktunya habis. Silakan dewan juri jawaban yang benarnya. Malaka. Ya, sayang sekali. Kita lanjut ke soal nomor 3. Siapa nama Raja Majapahit yang memperluas wilayah kekuasaan hingga ke semenanjung Malaya? Ya, silakan. Ayam Wuruk. Jawaban benar. Ya, 100 untuk Regu A. Soal nomor 4. Tradisi untuk memperingati Maulid Nabi oleh masyarakat. Ya, silakan. Isra Mi'raj atau Malam Sumatera Barat. Bagaimana dewan juri?
Jawaban salah. Ya, nilai dikurangi 100 untuk regu B. Soal dilanjutkan kembali. Memperingati Maulid Nabi oleh masyarakat suku Lilo, Provinsi Jawa Tengah dikenal dengan nama titik-titik. Ya, waktunya habis. Silakan Dewan Juri jawaban yang benar. Meronpati. Ya, sayang sekali. Soal nomor 5. Tari Jaipong berasal dari daerah mana? Ya, silakan regu B. Jawa Tengah. Bagaimana Dani? Jawaban salah. Benar. Ya, kita ada lagi kesempatannya. Ya, silakan Jen. Betawi. Salah. Ya, sayang sekali. B dikurangi 100, C dikurangi 100. Untuk A tidak ada lagi kesempatan karena sudah 2 kali kesempatan. Silakan Dewan Juri jawaban yang benarnya. Jawa Barat. Ya, sayang sekali. Nah, min 100 untuk B dan C. Tetap semangat. Kita lanjut soal nomor 6. Masih ada 5 soal lagi. Jangan tergesa-gesa, tetap tenang. Alat musik kolintang berasal dari daerah mana? Kesempatan pertama habis, kita lanjut kesempatan kedua. Ya, silakan. Kalimantan Tengah. Jawaban salah. Ya, nilai dikurangi 100 untuk regu A. Silakan Dewan Juri jawaban yang benarnya. Sulawesi Utara. Ya, sayang sekali. Selanjutnya soal nomor 7. Museum Manusia Purba Sangiran unit Prikilan menampilkan berbagai koleksi berupa titik-titik. Kesempatan pertama habis, kita lanjut kesempatan kedua. Ya, waktunya habis. Silakan Dewan Juri. Fosil manusia. Ya, sayang sekali. Nomor untuk semua regu. Soal nomor 8. Upaya pelestarian museum bertujuan untuk menjaga keberlangsungan titik-titik. Ya, silakan. Budaya. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban salah. Sayang sekali, nilai dikurangi 100 untuk regu B. Kesempatan kedua. Ya, waktunya habis. Silakan Dewan Juri. Jawabannya warisan budaya. Jadi terlalu takut kayaknya nilainya di minus ini. Ya, ternyata jawabannya benar ya. Selanjutnya soal nomor 9. Siap-siap. Museum sebagai lembaga publik pada umumnya bersifat titik-titik. Silakan regu C. Umum. Bagaimana Dewan Juri? Belum. Salah. Ya, nilai dikurangi 100 untuk regu C. Kesempatan terakhir untuk soal yang ini. Waktu habis. Silakan Dewan Juri jawaban yang benarnya. Non profit. Ya, sayang sekali. Soal terakhir untuk Bapak rebutan. Berapa lama proses pembangunan Museum Aditya Warman berlangsung? Silakan regu B. 3 tahun. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban benar. Ya, aplaus untuk semua peserta. 100 untuk regu B. Total skor di zona B babak kedua, regu A 600, regu B 400 dan regu C 0. Baik, masuk nanti babak semifinal adalah regu A yang akan untuk menang di babak pertama tadi. Baik, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, kita mulai dengan soal yang pertama. Siap-siap. Apa nama patung batu besar peninggalan megalitik? Ya, waktunya habis. Silakan Dewan Juri jawaban yang benar. Arca megalitik. Ya, sayang sekali. Nomor untuk soal yang pertama. Soal
Jawaban benar. Ya, 100 untuk regu B. Soal nomor 3. Apa nama lain kapak genggam khas Sumatera? Copet. Bagaimana dengan juri? Salah. Sayang sekali, min 100 untuk regu A. Jawaban yang benarnya adalah Pebel. Pebel. Selanjutnya kita lanjut soal nomor 4. Seni dayung tradisional Palembang dikenal dengan titik-titik. Silakan regu B. Tidak. Jawaban benar. Yang 100 untuk regu B. Tokoh yang dikenal sebagai bapak pendidikan nasional adalah Ki Hajar Dewantara. Jawaban benar. yang 100 untuk regu A. Salah satu bentuk kesenian teater tanpa tutur pada masyarakat Betawi adalah titik-titik. Waktu habis, silakan dua juri jawaban yang benarnya. Ondel-ondel. Ya, sayang sekali 0 untuk semua regu. Soal nomor 7. Museum di Jakarta yang dulunya merupakan penjara Belanda dan kini menyimpan sejarah perjuangan adalah titik-titik. Ya, sayang sekali waktunya habis. Silakan dewan juri. Museum Fathahillah. Ya, sayang sekali. Selanjutnya soal nomor 8. Contoh warisan budaya tak benda dalam kehidupan masyarakat Indonesia antara lain adalah, silakan regu B. Wayang. Bagaimana dengan juri? Salah. Nilai dikurangi 100. Jawaban yang benarnya adalah Lagu daerah. warisan tak benda. Kalau yang warisan benda itu ada nampak barangnya. Selanjutnya soal nomor 9. Situs prasejarah Som Terus berada di kawasan Gentaman Alam titik-titik. Waktu habis. Silakan dewan juri jawaban yang benar. Kaos. Ya, 0 untuk semua regu. Soal terakhir. Apa nama awal Museum Aditya Warman ketika, silakan regu B. Museum Negeri Provinsi Sumatera Barat. Jawaban benar. Ya, 100 untuk regu B. Baik, total skor semuanya regu A 0, regu B 200. Ini selamat kepada regu B.